Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi dengan NIM C0C0200027. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Pada umumnya, kata mudharabah berasal dari kata dart yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Akad mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi atau profit and loss sharing principle, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut sohibul mal, sedang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu, disebut mudharib. Jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Al-Baqarah 198. Yang kedua, Al-Hadits. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Yang ketiga, ijma. Imam Zailal telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Prinsip pembagian hasil usaha. Mudharabah dalam bank syariah terdapat manfaat dan risikonya. Manfaat mudharabah tersebut terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang terakhir, prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan dari nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Sedangkan risiko dan mudharabah yaitu yang pertama, streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur. Selain manfaat dan risiko yang ada pada bank syariah, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah. Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah.
Menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama standar moral, yang kedua ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil, yang ketiga berkaitan dengan para pengusaha, yang keempat dari segi biaya, yang kelima segi teknis, yang keenam kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis. Perlakuan akuntansi atau PSAK 105. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 105, dana mudharaba yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharaba pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Atau PSK 105 paragraf 12. Pengukuran investasi mudharaba adalah sebagai berikut. Investasi mudharaba dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharaba dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharaba. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Isi kesepakatan utama usaha mudharaba seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharaba, dan lain-lain. Ilustrasi kasus akad mudharaba. Contoh kasus perhitungan dalam bank syariah yaitu Bapak Kevin mempunyai deposito sebesar 10 juta dalam jangka waktu bulan 1 Desember 2001 sampai 1 Januari 2002 dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2001 adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta, berapakah keuntungan yang harus diperoleh oleh Bapak Kevin? Jawabannya, keuntungan yang diperoleh Bapak Kevin adalah 10 juta banding 950 juta dikali 20 juta kali 57%. Hasilnya 120.000. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.